Thank you Ibu Lince buat pembacaan firman Tuhannya. Kalau kita perhatikan kitab Ayub ini saudara, sungguh-sungguh kita belajar dari kehidupan seorang Ayub. Saya nggak tahu apakah kita pernah mengalami penderitaan yang begitu banyak seperti Ayub. Kalau saya hitung-hitung penderitaan Ayub itu lebih daripada 5 problem yang dia hadapi. Bahkan 6, bahkan 7 ya. Kisah Ayub ini mengatakan kepada kita dengan jujur saudara. Ya, bahwa hidup ini tidak seperti apa yang orang katakan. Mengikut Tuhan, saya setuju kita diberkati, pasti. Amin. Amin. Tapi jangan salah, mengikut Tuhan juga ada yang namanya satu perjalanan kehidupan di mana kita menghadapi ujian demi ujian. Katakan, ujian demi ujian. Ujian demi ujian. Sebab kekristenan tanpa ujian tidak menghasilkan karakter Kristus. Sekali lagi, kekristenan tanpa ujian tidak pernah menghasilkan karakter Kristus. Bisa ikutin nggak kata-kata saya? Bisa ya Pak? Ini Pak Petrus bisa ya? Petrus Buce? Ya, ikutin. Kekristenan tanpa karakter, tanpa ujian tidak pernah menghasilkan karakter Kristus. Sekali lagi, betul. Sekali lagi, 1, 2, 3. Amin. Catat ini penting ini, catat ini. Ini penting ini. Ayub hari ini mengajarkan kita bahwa dia orang yang sungguh-sungguh saleh. Tadi Bu Lince udah bacakan. Dikatakan saudara, Ayub itu orang yang saleh dan jujur. Katakan, saleh dan jujur. Saleh yang pertama, kedua jujur, ketiga takut akan Allah. Dan yang keempat, menjauhi kejahatan. Ada 4 yang kita belajar dari karakter Ayub. Ayub orang saleh, Ayub orang jujur, Ayub takut akan Allah, dan yang keempat, Ayub apa Bapak Ibu? Yes, menjauhi kejahatan. Saudara, Ayub ini dikatakan orang yang terhormat, Alkitab katakan. Orang yang hidupnya yang sungguh-sungguh punya moral dan tidak tercemar dengan dosa. Dengan kata lain, saudara, Ayub adalah orang benar di hadapan Allah, di hadapan Tuhan, saudara. Nah, apa yang kita lihat dari Ayub ini? Dia tidak ada kurangnya, saudara. Kalau boleh saya katakan ya, sebagai manusia ya. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu sama dengan saya. Tapi menurut saya, ya Ayub ini hidup, boleh dibilang benar-benar takut akan Tuhan. Tapi ternyata Ayub juga seorang manusia kayak kita yang tidak pernah, artinya tanpa hidupnya dengan masalah. Yang tidak pernah tanpa masalah. Bahkan dia hidup dengan banyak pencobaan-pencobaan. Yang pertama apa pencobaan Ayub, saudara? Masalah Ayub. Ada yang tahu nggak dari cerita ini? Ya, nomor 1 itu kehilangan 500 pasang lembu. Betul Pak Budi. Iya. Dan berapa keledai?
500 keledai betina. Karena apa? Ayo, yang ngerti cerita ini. Kan ini cerita Ayub harusnya udah tahu semua. Karena dirampas orang Sheba. Ya toh? Dirampas ternaknya, saudara. Kedua, apa pencobaan Ayub, saudara? Ada yang tahu? Belum, Pak Budi. Belum ke situ. Yang kedua apa? Ayo. Belum, apalagi ke situ. Belum. Yang kedua, Ayub kehilangan 7.000 ekor kambing. Bener. Perhatikan deh, setiap ayat ada di situ. Kambing, dombanya hilang 7.000. Ya. Dan apanya lagi hilang? Belum. Belum. Setelah kambing dombanya hilang, apa yang hilang, saudara? Alkitab bilang, para penjaganya disambar apa? Disambar petir. Alkitab tulis itu semua, betul? Saya nggak ngarang-ngarang. Disambar petir penjaganya, saudara, ya. Dan diserbu sama orang Kasdim, betul. Yang keempat, apa pencobaan Ayub? Ayo, ada yang tahu? Nah, masuk untanya, betul. Ayub kehilangan untanya. Berapa, Pak Budi? Ada yang tahu? Ya, 3.000 ekor unta. Saya naik unta di Mesir udah berkali-kali. Itu naik unta itu seneng-seneng sakit. Senang-senang sakit. Senengnya di awal. Lama-lama sakit, Bu Lisbeth. Kenapa? Undaknya itu, maaf ya, walaupun pakai bantalan, kita kan ngangkang duduknya. Kalau wanita naik motor kan nyamping, enak ya. Maksudnya nggak ngangkang, pantatnya kena semua ke jok. Nah, ini kita ngangkang, mau laki mau perempuan gini. Ya, maaf, jalannya unta itu teng, dong, teng. Waktu dia ngentak ke tanah, maaf, kejepit-jepit kita punya ini, saudara. Aduh. Kejepit-jepit. Belum nyampe udah lecet, saudara. Oh Tuhan Allah ya. Kita so sakit, menderita. Awalnya enak. Enak tinggi kan. Dan berapa kali saya ke Mesir, saya sarankan yang naik unta, bawa pampers. Supaya bukan kencing, supaya nggak lecet. Karena undakannya itu kan kayak gunung begini, saudara. Itu ya yang belum pernah sih naik unta. Nah itu terasa itu. Iya, itu terasa. Jadi pakai pampers. Nah, saya tanya sama orang Mesir, Habibi, how much the camel price today? Berapa harga unta sekarang? Wah, dia bilang sekian, ya, sekian juta itu kurang lebih hampir 50-an. Itu yang sedang remaja. Kalau yang lebih tua lagi bisa 75 sampai 100 juta. Anggaplah 50 juta. Berapa tadi ekor Ayub bilang? Berapa total Gideon? Berarti kalau kali 50? Berarti total berapa? Kok 3.500.000? Odo Gideon ngana S1. Berapa? 35 miliar. Pak Budi lebih cepat itu hitungannya. 35 M hilang dalam sekejap. Baru unta. Kambing kita hitung sekarang. Kambing berapa paling murah? 1 juta? Deal? Hah? Nggak dapat. Nggak dapat. Kemarin waktu Idul Adha berapa? 3 juta. Taruhlah semurahnya 2 juta. Ayo berapa hilang? Berapa kambing? 3.000. Yang hilang? 7.000. Berarti kali berapa? Kali 2 juta. Berarti berapa?
14 M. Tadi tambah 35, berapa M? 51. Hah? Berapa, Pak? Oh, tadi untai 55 miliar. Oh, tuh kan, Pak Endem 150 miliar. Oh iya betul 150 miliar. Ah udahlah gede banget lah, udah rugi lah, udah. Rugi besar. Itu baru kambing, belum lembu. Ontanya tadi Pak Hendra. Ontanya berapa tadi, Pak? 150 miliar loh ontanya. Betul, 50 juta, betul. Betul. Ngeri ya, saudara ya. Pencobaan yang ngeri bertubi-tubi. Pencobaan apa lagi? Betul, Pak Budi. Dia kehilangan putra-putrinya. Ya, berapa ekor anaknya? Ekor. 7 anak laki, 3 anak perempuan. 7 anak laki, 3 anak perempuan. Selesai ludes semua. Abraham 1 anak mau hilang aja, seginya minta ampun. Ini 10 anak. Anaknya itu cantik-cantik loh. Keren-keren. Ya. Oh itu belum. Itu nanti setelah dipulihkan Karen. Belum. Pak Buce terlalu nafsu ini firmannya. Bagus. Tapi itu udah lompat, belum. Nah, itu setelah dipulihkan. Ya. Nah, hilangnya semua ini, bayangin saudara, dalam waktu seketika, habis totally. Saya nggak bisa bayangkan pencobaan Ayub. Belum sampai di situ, itu baru pencobaan kelima. Pencobaan keenam apa? Istrinya mengutuki dia dan mengutuki siapa? Tuhan. Itu keenam. Belum selesai lagi. Apa yang ketujuh? Badannya penuh dengan borok. Luka sekujur tubuhnya Alkitab. Nggak sampai di situ lagi. Yang kedelapan apa? Dia mengambil beling dan menggaru-garu kepala. Ya itu udah termasuk. Temannya mengejek dan meninggalkannya. Bayangin ya. Awalnya Ayub itu to be rich man. Menjadi orang kaya. Betul? Kaya raya. Ingat loh, awalnya Ayub kaya raya. Pada waktu dulu hartanya aja 150 M, cuman untanya tadi udah dihitung sama Pak Hendra, 150 M. Zaman sekarang aja uang 100 juta aja gede banget, apalagi zaman dulu. Saya nggak bisa bayangin tuh, Pak. Betapa kayanya, mungkin boleh dibilang pada zaman dulu, jangan-jangan pada zaman Ayub hidup, mungkin dia orang yang terkaya di dunia itu. Dengan harta segitu. Ya, menurut saya, karena pada waktu itu Alkitab baru ceritakan sedikit orang memang di dunia ini. Tapi ini udah kaya raya sekali, saudara. Apalagi sekarang orang punya 1 M, 2 M. Udah termasuk orang sultan katanya. Istilahnya udah begitu. Saudara, pencobaan demi pencobaan, dilewati dan dialami oleh seorang yang bernama Ayub. Mudah atau gampang? Sama aja ya. Mudah atau sulit, saudara, menurut saudara ngadapi ini? Jujur kita harus akui sulit. Istri yang harusnya yang menjadi partnernya, yang menguatkan, istri yang harusnya menopang. Alkitab katakan istri harusnya menjadi penolong. Kalau suami lemah, suami letih, capek dari kantor, harusnya seorang istri datang kepada suami, papa, baru pulang kerja ya Pak. Mama bikin makanan ya Pak. Papa makan, papa minum, habis itu papa mandi air anget, mama siapin anduk. Dan habis itu nanti Pak, ya mama coba urut-urut, pijit-pijit pundak-pundak yang sakit karena tadi ngangkat beras 20 goni di Tanjung Priok. Ya,
karena ngangkutin, masukin barang ke kapal. Mungkin suaminya pekerja di Tanjung Priok. Itu mah buce. Oh, Itu mah buce. kita tidak tahu. Ternyata Pak Buce yang saya bilangin tadi. Saya pikir Ayub. Saudara, saya benar-benar hari-hari ini jujur sedih. Ada banyak keluarga-keluarga yang kami konseling hari-hari ini. Baru menikah 5 tahun, 7 tahun, paling lama 10 tahun. Sedikit cekcok. Hanya gara-gara orang ketiga, keempat. Nggak tahu orang keberapa lagi, saudara. Nggak ada penyelesaian. Tidak ada mau damai. Tidak ada mau rekonsiliasi. Suami tuduh istri selingkuh. Istri tuduh suami nggak bener. Baru tahun kelima. Tidak ada perdamaian. Tidak ada saling mengampuni. Akhirnya cerai. Sedih, saudara. Iblis sedang rusak keluargamu hari-hari ini. Dengan perselisihan-perselisihan. Iblis sedang hancurkan keluarga-keluarga Kristen. Supaya keluarga Kristen tidak mengalami berkat-berkat Tuhan. Istri Ayub, saudara. Dia hanya mau temani Ayub waktu Ayub kaya raya. Nenek-nenek juga tahu. Oma-oma juga so tahu kalau dampingi suami sedang kaya raya naik daun. Oh, papa mau apa? Mau dipijit, mau air panas, teh manis, teh pahit. Mama berikan. Karena apa? Mama nanti dapat doi. Karena papa bawa doi banyak. Ya kan? Begitu papanya ndak punya doi, mama gigit jari. Marah-marah. Belum akhir bulan udah marah-marah. Anaknya ndak bawa duit Kenapa? Oh, so senong anak Istri marah-marah. Belum akhir bulan udah marah. Apalagi akhir bulan marahnya 2 kali lipat. Piring terbang di mana-mana. Gelas berserakan di mana-mana. Anak dibanting di mana-mana. Bukan hanya pintu yang dibanting. Bukan hanya tulang dibanting, anak pun dibanting, saudara. Apa enggak hancur tuh anak? Kenapa? Karena waktu istri nggak terima, dimaki, nggak dikasih uang, nggak diperhatikan, nggak disayang, pelampiasannya ke anak-anak, saudara. Makanya banyak itu ibu-ibu saya lihat kalau di jalan-jalan, kalau masuk di gang-gang itu, saya lihat itu ibu-ibu kalau udah lagi emosi dia tempelin istrinya, dasar kutu kupret. Lu kayak bapak lu tahu nggak? Lu nangis lagi. Masuk UGD tuh anak. Iya. Duh, saudara lihat, baca di media, baca di televisi. Hampir tiap hari kasus orang tua bunuh anak, anak bunuh bapak, gara-gara anak tidak dikasih uang jajan. Beli motor. Anaknya malu karena terlambat uang SPP nggak dibayar. Dia hantam mamanya pakai golok. Stres itu semua. Depresi orang hari-hari ini. Di sini tidak boleh ada orang yang stres. Karena Tuhan Yesus, Tuhan yang mencintai kita. Haleluya. Di sini semua orang-orang yang sehat di dalam Tuhan. Saudara, Ayub ngalami ini. Saya harus berkata,
Bukan hanya orang miskin yang punya masalah di dalam ekonomi dan keuangan dalam rumah tangganya. Tetapi mau kaya, mau miskin, mau sedang-sedang saja. Tetap masalah pasti kita hadapi selama kita hidup di bumi ini. Tidak ada jaminan mengikut Tuhan itu enak. Tidak ada jaminan mengikut Tuhan itu selalu. Ada yang di sana sedang memikirkan nasibnya sendiri. Makanya aku kesini, Pak, biar nggak ngantuk dia. Biar ku inspeksi yang ngantuk. Makanya banyak orang Kristen hancur. Kenapa? Ini masalahnya. Mentalnya nggak kuat seperti Ayub. Kenapa kita gagal, hancur hidup kita? Catat nih baik-baik. Karena mental kita gak kuat menghadapi badai kehidupan itu. Kau gak seperti Ayub yang punya mental baja. Ada banyak orang Kristen mentalnya mental tempe. Lebih parah lagi mental tahu. Mental tahu, kau tahu Lazarus. Tahu itu dipencet, masuk jariku semua. Itu tahu. Dibotoi. Nah. Tempe juga sama perah. Cuman lebih anget keras dikit lah, bukan keras apa ya? Sekel lah, lebih sekel betul, lebih sekel. Sama, tapi kalau kutusuk kuat dia, tetap tembus jariku ke tempe itu. Mentalmu jangan kayak tempe perah. Mental kita nggak boleh kayak tahu Lazarus. Kau kalau mau ibadah langsung datang, jangan nongkrong kau berdua di sana ngerokok dulu. Kau kotori nanti bait Allah dengan tubuhmu yang kau hisap rokok berapa batang tadi kulihat di situ. Iya. Ayub menang dalam semua keadaan, saudara. Alkitab bilang begini. Baca ayat terakhir, Bu Lince. Ayat terakhir. Lihat kata-kata Ayub nih, lihat nih. Dengar nih. Dengar orang Kristen. Dengar ayat ini yang terakhir. Pasal 1 tadi. Ayub 1 ayat 22. Dalam kesemuanya itu. Lihat dalam kesemuanya itu. Ayub tidak berbuat dosa. Oh, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah. Dan tidak menuduh Allah Berbuat yang kurang patut. Berbuat patut. Nomor 1, mental Ayub benar. Hatinya benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, mulut Ayub gak pernah menyalahkan Tuhan. Yang ketiga, mulut Ayub gak nyalakan orang lain. Ada banyak orang, ada masalah nyalain orang lain, Pak Daniel. Gara-gara itu si Buce itu aku jadinya begini. Gara-garanya si Boy itu aku jadi begini. Gara-gara si Henry itu aku jadi begini. Ada banyak kita menyalahkan orang lain. Kau salahkan orang lain padahal dirimu salah. Sadar, bertobat. Jangan pernah nyalakan tunjuk orang lain. Nih, tunjuk dirimu. Oh ya, aku gak bener nih. Oh ya, mulutku tadi salah nih. Oh ya, hatiku gak berbagi tadi kursi sampai berantem mau ibadah pujian, penyembahan. Sampai Pak Daniel tadi gultom, sampai bingung. Ini mau damain siapa? Saya udah bilang, di hadirat Tuhan jangan berantem. Kalau saudara kayak orang Israel, waktu berantem mati loh. Ini hadirat Tuhan kuat loh di sini. Saya nggak berdoa loh ya, tapi kalau sekali lagi bisa ada yang mati loh nanti. Saudara tahu orang Israel waktu nyembah Tuhan, itu sampai harus kudus di hadapan Tuhan. Sebelum masuk
ke baitnya Allah, sebelum masuk ke halaman, jangankan ke ruangan maha suci, baru ke halaman aja nggak bener, mati, bang! Tiba-tiba mati. Loh kenapa dia Pak? Nggak tahu, dipukul malaikat. Benar. Jangan berantem! Jangan berantem! Udah tua-tua berantem! Nggak tahu malu. Saya marah karena saya sayang saudara. Gimana saudara mau diberkati orang berantem gitu? Jangan dong. Kalau anak ini berantem, kita masih, oh iya anak kecil. Ya kan? Tapi kalau udah tua berantem, waduh. Saya malu sama Tuhan loh. Amin. Jangan berantem. Saling sayang, saling cinta. Amin. Bu Vika, maafin kata-kata saya. Begitu. Bapak tadi saya salah. Maafin ya Pak. Gitu. Kita ini, aduh. Nggak sadar udah tua-tua. Baunya juga udah bau tanah nih. Tinggal digali aja tuh di kuburan depan sana yang tempat COVID tuh. Masih penuh nggak Sigit kuburan situ? Udah penuh. Kalau masih banyak daftar nanti kita semua. Udah bau tanah soalnya. Sebelum kau mati, hiduplah benar. Hiduplah takut Tuhan. Matinya kita semua. Nggak ada kita yang awet. Kalau kau awet justru bahaya. Jangan-jangan pakai air keras jadi awet. Amin. Ayub tidak pernah menyalahkan siapa-siapa. Gak pernah nyalahkan. Bahkan istrinya pun dia gak salahkan. Betul? Istrinya gak disalahkan loh, Pak. Padahal istrinya maki-maki dia. Kau berkata seperti orang gila. Iya. Mulut Ayub itu benar di hadapan Tuhan. Kita nih, ini orang Jawa bilang cangkemmu iki loh. Ditoto ngono lho. Ngomongnya ditoto supaya cangkemmu iku bener. Ya kan? Pakai masker tapi dalamnya busuk. Bukan menghina yang pakai masker, enggak, saya juga pakai masker tadi. Damai. Kita kan gini, maaf ya, manusia itu kan menutupi keadaannya supaya dilihat orang cantik. Bukan salah, pakai bedak, pakai lipstik ya Bu ya, pakai apa, shadow, pakai apalah. Ya boleh, namanya wanita kan perlu yang namanya kecantikan. Harus. Tapi saya mau beritahu begini, kecantikanmu nggak bisa dibungkus kalau di dalamnya jelek, saudara. Nggak bisa. Kalau udah jelek di dalam, keluarnya juga jelek. Kalau di dalam ini pahit, keluarnya juga pahit. Kalau di dalamnya ini busuk, ya keluarnya busuk. Begitu kau ngomong, orang tutup mulut. Bukan karena nggak sikat gigi 2 tahun, bukan. 2 tahun. Bukan karena nggak sikat gigi 2 tahun. Karena memang di dalamnya busuk. Ada orang nggak sikat gigi seminggu, tapi karena hatinya baik sama orang, waktu dia ngomong, kita nggak kebauan, Pak. Kok wangi kau ya? Iyalah, karena hatinya wangi. Hatinya sayang orang. Amin, Pak Daniel. Amin. Muka Pak Daniel ini kayak sedih aja. Senyum lah. Takut aku kalau kayak gitu dilihatin. Ngantuk. Cuci muka. Atau ku cuciin sekarang. Mana ngantuk? Ayub tidak berdosa dengan apa yang dia katakan sedikit pun. Enggak. Ayub nggak pernah, saudara, marah dengan kondisi apa. Bahkan dia nggak pernah mau, saudara, berespon yang salah. Ingat itu. Jangan pernah berespon salah ketika engkau sedang diuji. Ketika engkau sedang dalam satu proses Tuhan, jangan ada yang berespon salah. Ketika kau berespon salah, hidupmu pasti salah. Ya. Kalau ketika dalam persoalan, jangan berespon salah.
Respon Saleh itu gini, jangan marah-marah. Gitu loh. Jangan maki-maki. Jangan jahatin orang. Saya itu ya, ini cerita sedikit nggak enak. Kemarin saya itu pergi ke Jakarta Fair. Parkir lah karena penuh kan. Sebenarnya saya nggak suka karena anak saya ngajak, ayolah Pak, ayolah. Saya Pak, pergilah. Begitu nyampe, saya udah nggak nyaman. Orang berjubel, aduh, udah nggak jelas lah. Nggak bisa nikmati lah. Baru 30 menit saya ajak pulang anak saya. Akhirnya anak saya yaudah setuju pulang. Pas pulang saudara, kami pulang, ya udah keluar. Enak karena nggak ngantri kan kalau keluar kan. Pas sampai di rumah, anak saya lihat wiper mobil kami itu. 3 wiper kan Pak Endra, depan 2, belakang 1. Hilang semua, copot. Oh, dimalingin. Ya nggak tahu lah Pak, saya nggak mau nuduh. Tapi yang jelas tadi malamnya saya ke sana. Setelah itu ke rumah udah nggak ada lagi cerita. 1 wiper 250.000 kali 3. 750. Mau marah di sini, tapi langsung ayat ini saya ingat. Ayub aja 150 miliar nggak marah. Gue cuma 750. Bilang sebelah kiri kanannya, kau belum hilang 1 miliar belum? Bilang. Jangan marah, bilang. Nanti cepat mati, bilang. Loh, itu Alkitab loh yang bilang, amin. Jangan marah, sekalipun kau hilang dan engkau mengalami hal-hal yang tidak enak, saudara. Udah, saya mau marah tadinya, mau kesel tadinya. Tuhan ingatkan ayat ini. Dah, saya bilang mana saya, besok kita beli wiper. Karena kalau nggak ada wiper kan bahaya tuh. Hujan bisa bahaya, kecelakaan. Dah, kita nggak apa-apa. Hilang 750, nggak damai kok. Maksudnya kita nggak miskin. Kita tetap ada damai. Amin. Kau harus punya sikap seperti itu. Ayub menang dengan segala keadaan. Ayub menang dengan kondisi. Ayub menang dengan mulutnya. Ayub menang dengan responnya. Sekalipun sekali lagi saya bilang, ada banyak hal dan banyak alasan untuk dia bisa marah kepada Tuhan, marah kepada banyak hal, dan bahkan dia bisa marah kepada alam. Karena apa? Alam yang membuat sebetulnya semua keadaannya hancur. Petir, betul? Bisa dia bilang, gara-gara kau petir. Tapi dia nggak tahu alamat petir di mana, kan gitu. Lah, ya bisa kan kalau dia tuduh petir. Alkitab bisa bilang gini, Ayub marah dengan petir. Masuk akal ya kan? Karena Alkitab bilang, petir yang menyambar. Penjaga-penjaganya mati, betul. Pak Budi bilang. Alam kan berarti itu. Gempa bumi, betul? 3 tahun lalu waktu COVID-19 menghampas dunia, banyak orang marah-marah, saudara. Termasuk orang Kristen, banyak. Nggak terima. Bahkan bisnisnya, tokonya, habis. Kolaps. Saya banyak menghadapi orang yang pada waktu itu, saudara, hatinya marah dengan keadaan karena COVID. Bahkan sampai hari ini belum ada pemulihan. Saya ngerti perasaan mereka yang habis-habisan kemarin. Saya ngerti sekali, saudara. Sekalipun saya bukan seorang bisnismen, tapi saya sangat prihatin. Tapi harus kita tetap berespon baik, sekalipun itu hilang bermiliar-miliar. Jangan engkau nggak lulus dengan ujian setiap problem yang kau hadapi. Karena memang Tuhan mau kita menang seperti Ayub, saudara. Ayub menang, saudara. Dia menjadi orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, apa yang terjadi setelah Ayub hadapi semua ini? Setelah proses demi proses kehidupan, masalah yang dia hadapi, kehilangan banyak hal, baik sapi, lembu, baik kambing, baik onta, semua, baik temannya mengejek, mengutuki dia, saudara.
Lalu saudara, istrinya juga menuduh dia dan mencemooh dia, saudara. Wow, pencobaan. Kalau kita hitung tadi 7 pencobaan itu, ya, yang dihadapi Ayub itu bukan pencobaan yang ringan. Saya juga bingung kenapa 7, saudara. Karena angka 7 itu sempurna. Jadi benar-benar Ayub ini menghadapi persoalan sempurna, Pak. Ya kan? Saudara, Ayub itu pribadi benar di hadapan Allah. Ayub itu diizinkan Allah untuk masuk dalam proses masalah demi masalah dalam hidupnya. Walau Ayub diizinkan Allah menghadapi, ya, pencobaan demi pencobaan dalam hidupnya, saudara. Tapi Ayub sekali lagi, dia pegang firman Tuhan. Dan Alkitab tadi Ibu Lince baca, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayub 2 ayat 10. Boleh Ibu Lince. Sekarang Ayub 2 ayat 10. Tadi Ayub 1 ayat 22. Sekarang Ayub 2 ayat 10. Ayub 2 ayat 10, demikian firman Tuhan. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Dengan kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ditekankan lagi. Ayat ini bilang begini, apakah kita hanya mau menerima yang baik saja dari Allah tanpa pernah mau menerima yang buruk dari Allah? Ayo. Kalau kita jadi orang Kristen mau terima yang baik dari Allah saja, saya pastikan kekristenanmu adalah kekristenan yang tidak berkualitas. Tidak berkualitas. Kualitas hidup kita ditentukan ketika kita mau menghadapi setiap masalah yang berat seperti Ayub, gak ringan, saudara. Dan kita hadapi dengan kemenangan, kita hadapi dengan ketegaran, kita hadapi semua dengan bibir yang tidak berdosa. Dan akhirnya Alkitab bilang, Ayub tidak berdosa dan dia menang menghadapi itu, saudara. Dan akhir dari semuanya, Tuhan mengembalikan semua harta Ayub berlipat ganda. Amin. Ayat berapa itu? Yang semua Ayub dikembalikan. Ayat berapa? Pasal 42. Betul ya, Bu Lisbeth? Ayat 10, Bu Lince baca. Lihat akhir dari apa yang Tuhan perbuat dalam diri Ayub. Ini janji yang ajaib dan luar biasa. Kalau engkau seperti Ayub, percayalah apa yang hilang secara jasmani, apa yang hilang secara materi, kalau hatimu, sikapmu, responmu, bibirmu, perkataanmu benar, maka Ayub 42 ayat 10 ini terjadi. Silakan Bu Lince. Ayub 42 ayat 10, demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub berapa kali lipat? 2 kali lipat. Dari segala kepunyaannya dahulu. Dari segala yang kepunyaannya dahulu. Ontanya dahulu berapa punya? 3.000. Tuhan kembalikan jadi berapa? 6.000. Kambingnya berapa sebelumnya? 3.000. Kambing domba 7.000. Jadi berapa Tuhan kembalikan? 2 kali lipat. Sapi berapa ekor sebelumnya? Lembu lembu berapa ekor sebelumnya? 500 dikembalikan sama Tuhan berapa? 1.000. Artinya sepasang. 1.000 pasang. Bayangin saudara. Berarti Tuhan kembalikan 2 kali lipat. Bahkan anak-anak Ayub, Tuhan beri lagi yang terbaik, bahkan yang paling cantik. Amin. Iya, ada Karen, ada Karen Hapu, Kesia, Yemima.
Tapi yang paling cantik Karen Hapuk. Tuhan tidak benar baik-baik. Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan kembalikan double portion. Kita mungkin pernah berhutang, lupa nggak kembaliin. Kita pernah berhutang, lupa sama orang yang kita hutangin. Kita berhutang, ketemu di pasar, pura-pura belok kanan. Dia di depan, kita ke kanan. Kenapa? Menghindari hutang. Menghindari tagihan. Kita takut ditagih. Tapi Allah kita tidak pernah berhutang. Karena semua dari Allah, bagi Allah, dan untuk Allah. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Bagaimana dengan sikap kita siang hari ini? Apakah engkau menang? Hatimu marah, hatimu berdosa, bibirmu menjadi bibir yang maaf jahat dan membuat orang sakit hati. Perkataanmu tidak memuliakan Tuhan. Saya tidak tahu, yang tahu dirimu dengan Tuhan. Tapi saya pribadi, saya mau berubah. Saya mau bertobat. Saya nggak mau mulut saya salah. Ketika saya menghadapi ujian, saya mau benar. Saya udah bilang sama Tuhan, Tuhan, sekalipun saya harus hadapi, mungkin tidak seberat Ayub. Pastilah nggak seberat Ayub. Tapi saya tetap jaga hidup saya, hati saya, perkataan saya untuk berkenan di hadapan Allah. Amin. Karena saya tahu di balik semua proses hidup kita ada berkat Tuhan yang akan Tuhan berikan 2 kali lipat. Ada amin. Tuhan memberkati kita. Tuhan mau kita diberkati. Mari kita bangkit.